makhluk tinggi besar, rambutnya panjang, bahkan lebih panjang dari saya. Dia bertaring. Saya sering. Sosok perempuan? Bukan? Sosok laki-laki. Semenjak 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah berhubungan sama dukun itu lagi. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketagihan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Denny. Selamat malam Mas Denny. Malam, Pak. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Begini, Pak. Dulu waktu saya sekolah SMA, kami sering melakukan tawuran. Nah, jadi setiap melakukan tawuran, saya itu merasa nggak pede gitu, malu gitu, karena saya itu nggak punya apa-apa gitu. Sementara teman saya itu punya kelebihan tersendiri. Jadi singkat cerita, teman saya ini menawarkan saya ke seorang paranormal, dukun sakti, yang punya ilmu kebal. Jadi saya datang ke dukun itu, dan saya dijampi-jampi sama dukun itu. Dalam setengah keadaan tidak sadar, badan saya tuh dipasangkan sesuatu, kan gitu. Setelah itu, saya tersentak, saya sadar, dan saya langsung dibacok pakai golok itu. Saya tidak apa-apa. Besoknya kami melakukan tawuran lagi, dan saya tuh orang paling depan. Karena saya merasa saya punya ilmu kebal, saya tahan bacok, saya tahan tembak, tahan pelor. Saya jadi orang paling depan, dan saya yang menghabiskan mereka semua. Dan itu benar Anda kebal? Benar. Sampai sekarang? Tidak. Kenapa? Setelah saya melakukan tawuran, saya pernah lagi mabuk-mabukan. Setelah saya mabuk-mabukan, saya pulang ke rumah untuk membeli karena uang saya kurang kan. Jadi setelah uang saya kurang, saya menemui ayah saya. Ayah saya pada saat itu lagi nonton TV. Setelah saya diusir dari rumah, saya tidak sekolah lagi. Dan pekerjaan saya setiap hari memalak-malaki anak sekolah, memalaki tukang parkir, karena saya punya ilmu kebal. Jadi, tujuan saya datang ke Jakarta, saya ingin di Terawang, saya ingin tahu ilmu saya itu masih ada apa tidak. Pernah diuji lagi nggak? Maksudnya ada kejadian di mana Anda berhadapan dengan senjata tajam atau apa gitu? Setelah saya di sini hampir 4 tahun, saya tidak pernah melakukan seperti dulu lagi, seperti yang di kampung saya. Oke, tapi pernah datang ke dukun itu lagi untuk apa? Di charge ulang lah istilahnya. Tidak pernah saya datang ke sana. Aslinya dari mana? Asli saya dari Medan. Baik, oke. Kami akan ajak Mas Denny untuk nanya ke sahabat kami sebenarnya masih ada atau enggak. Dan mudah-mudahan kalau ada inginnya dihilangkan. Kalau ada saya pingin hilang, saya pingin bertobat. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai malam hari ini ya. Kami akan ajakkan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny, tinggal di rumah dengan nomor 36. Lahir tanggal 18 Juni 1991. Sosok yang bersemangat dan kuat. Hal ini yang membuat Denny ingin sekali membuat orang lain seperti takut kepadanya. Saya melihat sudah banyak korban yang ia celakai karena kekuatannya. Saya merasakan adanya ilmu yang membuat dirinya semakin kuat dan ingin menyingkirkan orang lain. Saya melihat sosok pria berwajah buaya.
Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Denny, dengan tanggal lahir 18 bulan 6 1991 dan nomor rumah 36. Denny karena sering tawuran ke dukun, diajak temennya untuk punya ilmu kebal. Dan ternyata benar, setiap tawuran tidak pernah cedera, berhadapan dengan senjata tajam ataupun senjata api. Ya. Tapi waktu itu pernah mabuk-mabukan, akhirnya diusir dari rumah, ya. Ayahnya sampai dilempar keluar. Dan sejak saat itu hidup di jalanan, palak-palak anak-anak sekolah. Dan 4 tahun belakangan ke Jakarta, nggak pernah lagi melakukan ritual dan nggak pernah lagi menggunakan ilmu kebalnya itu. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk melihat sebenarnya masih ada atau enggak ilmu kebal itu. Dan kalaupun masih ada, ingin dilepas, ingin tobat. Dan saya ingin tahu bagaimana orang tua saya saat ini yang berada di Medan. Saya rindu sama dia. Gimana, Roy? Pertama-tama saya harus jujur bahwa saya takut dengan Denny. Don't judge the book by the cover, anyway. Tapi memang nggak bisa bohong, 5 detik pertama impression itu penting. Tapi yang saya dapat, saya punya firasat buruk. Apa yang kamu rasain begitu melihat Denny? Denny orang baik, dia punya ilmu kebal. Saya rasa mungkin sampai pada hari ini masih punya ilmu kebal. Ya kan, kalau lihat dia takut gak? To be honest. Iya sih. It's so like kita nggak judging person ya, we are not judgmental. Tapi ya kesan yang didapat adalah memang seseorang yang jahat, ya karena mungkin nggak tahu pengaruh ilmunya atau ada sosok-sosok aura dari yang lain. dia bawa gitu. Aura yang dibawa yang nempel. Gitu. Tapi ilmu kebalnya masih ada ya, Roy? Masih ada. Dan saya ingin menjawab bahwa pertanyaan papa mamanya keadaannya masih baik-baik saja di sana. Tapi jiwa ingin tawuran, jiwa mabuk-mabukan, jiwa perempuan, nyukai baik perempuan, dayang-dayang, itu lekat dengan diri Anda loh, Denny. Saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Alkohol, drugs. It's not drugs lah anyway, bukan. Jadi ibaratnya hal-hal yang bersifat negatif itu masih, terutama wanita lah, maksudnya dikelilingi oleh banyak wanita. Pertanyaan saya satu, pekerjaan apa yang dijalani sehingga banyak wanita nempel ke Mas Denny? Saya tidak pernah memikat wanita itu buat menempel sama saya. Saya berjalan dengan sesuai pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah sebagai karyawan di toko. Karyawan di toko? Iya. Dia nggak pengen nempel-nempel, tapi perempuan yang dekat gitu perempuan maksudnya. Yang nempel. Oh, perempuan saya yang tidak pernah nempel. maksa mereka untuk menempel sama saya. Nah itu dia, that's my question. Itu kamu juga pasang susuk di dalam diri kamu, bukan? Ada susuknya juga ya? Bohong loh. Hah? Tidak pernah saya pasang susuk. Roy bisa melihat dan merasakan itu loh. Apa mungkin nggak sadar waktu di dukun dan kondisi nggak sadar ada yang ditanam kan? Barengan sama gedamnya mungkin, barengan sama apa yang anti bacok itu. Iya, anti kebalnya. Mungkin nggak? Nggak. Sehingga saya tidak pernah saya dipasang ilmu susuk. Yang jelas saya cuma dipasang Pasang kebal di dalam. Kebal. Pada saat itu saya keadaan Tidak kurang sadar. Tapi dideketin ceweknya mulai baru atau dari dulu, dari SMA? Apa sejak jadi karyawan? Ya dari dulu. Oh, dari bisa jadi barengan nih tanpa dia tahu, bisa jadi. Setelah ke dukun atau dari sebelum ke dukun? Setelah ke dukun. Bisa jadi. Bisa jadi. Kamu ngelihat ada susuk yang ditanam memang ya? Berarti barengan sama itunya kali. Iya, walaupun terlihat seram tapi ada jiwa pemikatnya juga loh, maksudnya ingin ngobrol lebih lama, ingin bercerita tentang kehidupan lebih lama seperti itu. Tapi saya melihat Denny banyak makhluk halusnya juga yang bisa menguasai pikirannya dia untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi tuh dia dikuasain dengan energi dan dia tidak bisa bedain this is good or not gitu loh. Dan saya sering mimpi yang buruk-buruk. Saya sering didatangi makhluk tinggi besar, rambutnya panjang, bahkan lebih panjang dari saya. Dia bertaring. Saya sering. sosok perempuan? Bukan. Sosok laki-laki.
Semenjak 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah berhubungan sama dukun itu lagi. Selama 4 tahun pula saya sering dimimpi makhluk-makhluk yang seram. Sejak pindah ke Jakarta ya? Sejak pindah Jakarta. Baiklah. Itu mimpi itu ada hubungannya dengan sosok atau ilmu kebal yang dia punya nggak, Roy? Iya, ada kaitannya dengan ilmu kebal yang dia punya. Tapi kita juga tidak pantas ya apabila kita cobain lu ilmu kebal, bukan itu juga yang kita cari. Enggak juga. Kita nggak mau Serem juga. Tujuan tadi mau nanya apakah masih ada, jawaban Roy masih ada. Kondisi ayah ibu gimana? Masih baik. Baik-baik aja. Tapi Terus, pasti kangen anaknya lah ya. pasti mereka kangen anaknya. Pastilah. Dan malam hari ini tadi Pengen ngelepas. Mas Denny Pengen bilang pengen lepas. dilepasin. Pengen tobat katanya. Pengen tobat, saya pengen jadi orang biasa. Jadi tadi kamu sempat mention apa tadi, so tau ya apa? Jangan so tau lo, Roy. Gitu katanya, bohong lo. Yang masalah susu karena dia kan nggak tahu. Dia sih tidak merasa pasang. Tapi ada susuknya ya. Ya itu tadi barengan bisa jadi. Dipasang bareng sama ilmu kebalnya. Ya, aku mau tanya satu hal yang paling jujur di antara kejujuran semuanya. Kamu lihat dia serem gak? Serem sih. I mean like, it's not ghosting ya. Bukan. It's not a ghost, that kind of ghosting. Lebih karena kalau aku sebagai perempuan, pertama begitu ngeliat kayaknya kasar nih gitu. Lebih ke situ. Impressionnya Impressionnya lebih ke kasar. Gitu. Lebih ke ini cowok pasti kasar.